Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syakil Hadi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang optimasi database MySQL. Optimasi database MySQL, tapi sebagian besar juga bisa diterapkan untuk semua database. Secara garis besar, optimasi database terbagi menjadi dua kelompok, yaitu optimasi struktur tabel dan juga optimasi query. Yang pertama, optimasi struktur tabel. 1. Pastikan untuk membuat primary key untuk setiap tabel yang dibuat. Alasannya tentu saja untuk memberikan indexing inti pada tiap tabel. Yang kedua, lebih baik primary key dengan tipe data integer. Yang ketiga, hindari nol dan gunakan not null. Di samping ukuran field nol lebih besar dari not null, mengizinkan field untuk menerima inputan nol seringkali membuat kita harus bekerja dua kali saat menggunakan dalam aplikasi. Yang keempat, tambahkan indeks, tapi jangan terlalu banyak. Indeks dapat meningkatkan kecepatan select, namun juga menurunkan kecepatan insert dan update. Maka kita harus berhati-hati memilih field mana yang perlu diberikan indeks. Selanjutnya, gunakan tipe data yang sesuai. Dan selanjutnya, gunakan enum untuk field berisi pilihan. Field pilihan seperti jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, lebih baik menggunakan tipe data enum. Enum disimpan oleh database dalam bentuk binary dan didisplay dalam bentuk teks. Dengan menggunakan enum, kita dapat menghemat space dan sekaligus mempermudah retrieve. Selanjutnya, hindari select bintang. Ini adalah basic dari optimasi query, namun paling sering dilupakan pemula. Dengan menggunakan karakter wildcard, kita akan membaca semua field yang termasuk field-field yang seharusnya tidak kita perlukan. Selanjutnya, biasakan menggunakan where. Bahkan untuk paling sederhana, lebih baik kita tetap menggunakan where 1, yang pasti akan mengembalikan hasil true. Selanjutnya, gunakan limit untuk membatasi hasil. Kalau Anda yakin query Anda hanya menghasilkan satu record atau hanya akan berefek pada satu record, gunakan limit 1. Ini akan mencegah DBMS untuk mencari kemungkinan lain di sepanjang tabel. Begitu juga kalau kita hanya memerlukan 100 record. Tidak perlu mengquery ribuan data yang ada pada tabel. Order by dapat menurunkan performa, namun meningkatkan keterbacaan. Saya ingat dulu pernah dimarahi karena data yang saya tampilkan tidak sortingnya. Jadi susah untuk dibaca. Tapi seumpama ada alternatif lain yang lebih baik. Misalkan sorting menggunakan JavaScript. Sepertinya ide bagus untuk menghindari order by. Tabel yang lebih sedikit disebutkan lebih dulu dalam join. Misalkan kita mempunyai tabel kategori dengan 30 record dan tabel artikel dengan 150 record. Maka contoh joinnya adalah select bintang from kategori join article on buka kurung kategori.id sama dengan artikel.kategori /_id tutup kurung. Kategori disebutkan lebih dulu daripada artikel. Manfaatkan view dan store prosedur. Sebenarnya untuk view masih ada perbedaan antara mana yang lebih cepat menggunakan view atau plain query dengan join. Tapi beberapa kali percobaan menggunakan MySQL, saya melihat hasilnya lebih cepat menggunakan view. Sedangkan store prosedur sangat bermanfaat untuk mengeksekusi beberapa query sekaligus. Misalkan untuk menambahkan data konsumen, kita perlu melakukan insert pada tabel konsumer dan juga consumer group. Daripada mengeksekusi dua query pada aplikasi, lebih baik menggunakan store prosedur, lebih menghemat bandwidth dan pada aplikasi dengan jaringan yang lambat. Selanjutnya, hindari menggunakan trigger. Trigger dieksekusi lebih lambat daripada store prosedur. Oleh sebab itu, usahakan untuk mengganti peran trigger atau memanipulasi logika trigger menggunakan store prosedur. Cukup sekian presentasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.